Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sukmawati, NIM 2205111097. Di video yang ke-15 ini, saya akan menjelaskan tentang teori intertekstual mengenai laporan bacaan 3 skripsi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di video yang sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang teori intertekstual. Namun, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai teori intertekstual. Intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lain karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Secara umum, teori intertekstual mengasumsikan adanya teks mesti terpengaruh oleh teks-teks lain. Nah, selanjutnya, mari kita bahas teori intertekstual pada skripsi pertama. Dengan judul Intertekstual Cerpen Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Nafis, Dengan Burung Kecil Bersarang di Pohon, karya Kunto Wijoyo, dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Skripsi ini ditulis oleh Suci Bella Dwi Kurnia. Yang pertama, landasan teori, yaitu ada hakikat cerpen, pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, perbedaan cerpen dengan novel, unsur intrinsik cerpen, dan unsur ekstrinsik cerpen. Selanjutnya B, pendekatan intertekstual. Yang pertama, teori intertekstual. Yang kedua, hipogramatik. Yang ketiga, transformasi teks. Selanjutnya bagian C, membahas pembelajaran sastra di sekolah. Yang pertama, pengertian pembelajaran sastra. Yang kedua, pembelajaran cerpen di sekolah, yaitu memuat tentang ruang lingkup bahan ajar cerpen di SMA, strategi dan teknik mengajar cerpen di SMA, dan tujuan pembelajaran analisis cerpen di SMA. Adapun simpulan dari skripsi yang pertama ini, Cerpen Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Nafis, merupakan sebuah cerpen yang memiliki kesamaan dengan cerpen Burung Kecil Bersarang di Pohon, karya Kunto Wijoyo, baik dari segi tema, tokoh, dan latar tempat. Berdasarkan temuan dan hasil analisis terhadap kedua cerpen ini, diketahui bahwa terdapat hubungan intertekstualitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang skripsi yang kedua yang berjudul Analisis Intertekstualitas Cerpen Surat dari Emak, karya Yul Hasni, dengan cerpen Perempuan Perkasa karya Nasib TS yang ditulis oleh Mona Murnitasari. Yang pertama ada landasan teoritis yang berisi kerangka teoritis, yaitu ada pengertian intertekstualitas, langkah kerja intertekstualitas, pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur intrinsik cerpen yang berisi tema, penokohan dan perwatakan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya cerpen Surat dari Emak dan pengarangnya, dan cerpen Perempuan Perkasa dan pengarangnya. Selanjutnya bagian B, yaitu hasil dan pembahasan penelitian, yang memuat tentang deskripsi hasil penelitian, analisis data, jawaban pertanyaan penelitian, diskusi hasil penelitian, dan keterbatasan. Dan yang terakhir, kita akan membahas skripsi mengenai hubungan intertekstualitas puisi La Ronde, karya Sitor Situmorang, dan puisi Gadis Malam di Tembok Kota, karya Joko Pinurbo. Skripsi ini ditulis oleh Krisanita Purbadiana. Adapun yang pertama yaitu landasan teori, yang memuat tentang signifikasi makna puisi menurut Michel Riveter, yaitu pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutika. Selanjutnya penentuan matriks dan model, penentuan makna, dan hubungan intertekstualitas.
Di bagian B, memuat tentang hubungan intertekstualitas puisi La Ronde, karya Sitor Situmorang, dan puisi Gadis Malam di Tembok Kota, karya Joko Pinurbo. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, analisa hubungan intertekstualitas yang memuat tentang hubungan struktur formal, hubungan model, hubungan matriks, hubungan makna, dan kajian hipogram dan transformasi. Adapun simpulan dari skripsi yang ketiga ini, yaitu berdasarkan kesamaan model puisi, maka penulis menganalisis hubungan intertekstualitas puisi La Ronde dan puisi Gadis Malam di Tembok Kota. Hubungan intertekstualitas kedua puisi tersebut meliputi hubungan struktur formal, hubungan model, hubungan matriks, hubungan makna, dan kajian hipogram.